Selamat berjumpa kembali dalam program Sound Doctrine. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya masih melanjutkan mengenai Amsal 29 ayat 18. Saya bacakan, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Kata wahyu di situ adalah kata kason. Jadi wahyu berhubungan dengan penglihatan, wahyu berhubungan dengan nubuat, wahyu berhubungan dengan oracle. Oracle itu adalah medium. Nah, ketiga hal ini, vision, penglihatan, oracle, atau profesi atau nubuat, itu adalah macam-macam komunikasi ilahi. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab bilang, kalau tidak ada penglihatan, kalau tidak ada nubuat, kalau tidak ada seorang yang menjadi medium, yang menyampaikan firman Allah, maka rakyat menjadi binasa. Dalam bahasa Inggris dikatakan, where there is no vision, the people perish. Mengapa binasa? Karena tidak ada firman Tuhan. Kalau tidak ada firman Tuhan, maka orang tidak ada panduan untuk belajar firman Tuhan. Ini ayat sebenarnya teguran bagi para hamba Tuhan, bahwa kita harus menyampaikan sound doctrine, menyampaikan ajaran yang sehat, menyampaikan ajaran yang benar, ajaran yang alkitabiah, didaskalia, higiainose. Mengapa? Kalau kita tidak menyampaikan firman Tuhan yang jelas, yang tegas, yang lugas kepada umat Tuhan, maka umat Tuhan katanya menjadi binasa. Istilah binasa ini adalah istilah lain yang menggambarkan bahwa umat Tuhan akan menjadi liar. Orang gampang melupakan Allah kalau di dalam hidupnya dia tidak mempunyai standar-standar firman Tuhan. Orang gampang melupakan Allah, menjadi liar, akhirnya binasa, imannya mati begitu. Kalau sudah diselamatkan Tuhan, tapi imannya tidak di-exercise terus, melalui mencari Tuhan, mendengarkan ajaran yang sehat, maka orang tidak punya ajaran akan berakibat, akan berimbas bahwa orang tersebut akan menjadi liar. Jadi ajaran penting. Saya sudah menyampaikan terus-menerus dan tidak akan bosan mengatakan sound doctrine. Sampaikan ajaran yang benar. Sampaikan ajaran yang alkitabiah. Sampaikan ajaran yang menurut ajaran yang sehat. Sekarang ini sudah susah mencari ajaran yang sehat. Buktinya banyak orang bertanya kepada saya, Pak Wanda, di mana gereja sound doctrine? Ini persoalannya, orang bingung. Karena di gereja mereka tidak pernah mengajarkan sound doctrine. Ajaran yang diajarkan adalah ajaran manusia, motivasi, ajaran filsafat, ajaran-ajaran positive thinking, ajaran-ajaran kesuksesan. Ya, prinsip dunia dibawa masuk ke dalam gereja. Gereja menjadi duniawi. Firman Tuhan berkata 2 Tawarik 15 ayat 3, lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Kalau pengajaran firman Tuhan tidak disampaikan dengan jelas, maka orang tidak mengetahui siapa Allah yang benar itu. Mana ajaran yang benar itu? Mana prinsip-prinsip firman Tuhan yang tegas, yang bisa mengajar mereka, yang bisa memberikan panduan kepada umat
Bagaimana mungkin orang pilihan bangsa Israel ini menjadi liar? Kalau mau pikirkan sulit. Masa orang pilihan menjadi liar? Mestinya bukan orang pilihan yang jadi liar. Masa orang percaya jadi liar? Mestinya orang yang tanpa hukum yang jadi liar. Alkitab bilang Israel tanpa Allah, tanpa ajaran, tanpa hukum. Kan ini bertolak belakang, ini paradoks ini. Kok aneh? Israel itu punya Torah. Israel itu punya aturan. Di dalam Torah itu ada civilian law. Di dalam Torah itu ada ceremonial law. Di dalam Torah itu ada moral law. Mana bisa mereka tanpa hukum? Tapi Alkitab menyatakan mereka tanpa hukum. Orang bisa melupakan Allah apabila orang tidak mempunyai ajaran yang benar. Nah, Amsal di sini berkata, Amsal 29 ayat yang ke-18 berkata, apabila tidak ada pewahyuan, maka orang menjadi liar. Pewahyuan yang dimaksud di situ adalah penyampaian firman Tuhan dari nabi Tuhan, dari imam Tuhan kepada umat Tuhan. Pada waktu itu mereka belum punya Alkitab. Makanya kalau orang melupakan pengajaran Alkitab, mereka akan menjadi liar, mereka akan binasa. Jadi belum tentu saudara orang yang masuk gereja setiap hari, setiap minggu, belum tentu aktif di dalam gereja, belum tentu kalau di gereja itu tidak diajarkan ajaran yang benar, tidak diajarkan hukum-hukum Tuhan, tidak diajarkan sound doktrin, maka orang tidak bisa berpegang kepada hukum. Tidak ada aturan yang kuat, tidak ada prinsip yang kuat di mana dia bisa berpegang sebagai satu referensi. Saya bacakan lagi contoh lain. 1 Samuel 3 ayat 1. Samuel yang masih muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Lihat di sini. Di dalam bahasa Inggris dikatakan 1 Samuel 3 verse 1 King James Version. And the child Samuel ministered unto the Lord before Eli. And the word of the Lord was precious. In those days, there was no open vision. Jadi ayat vision ini bukan melegalkan kita untuk mengandalkan mimpi, mengandalkan penglihatan, mengandalkan nubuat, atau mengandalkan bahasa roh. Vision yang dimaksud di sini penglihatan yang disampaikan oleh seorang medium, oracle, yaitu nabi, yaitu imam. Begitu firman Tuhan sulit didapat di hari-hari di mana Samuel hidup karena tidak ada penglihatan-penglihatan di umum, open vision. Maksudnya Tuhan tidak menyatakan diri. Tuhan tidak memberikan firman. Nah, konsep ini berbeda dengan konsep sekarang. Kita mempunyai Alkitab. Alkitab tersedia bagi kita. Dari Kejadian sampai Wahyu. Bahkan Yesus katakan kerajaan surga itu seumpama mutiara yang ditemukan orang di dalam tanah. Seperti seorang pedagang yang mencari mutiara yang berharga sekali. Ketika dia dapat, dikatakan dia menjual miliknya lalu membeli mutiara tersebut. Jadi kerajaan Allah itu harus dicari, digali. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Iya kan? Matius 6 ayat 33. Maka semuanya ini akan ditambahkan kepadamu. Jadi prinsip mencari itu. Kalau kita tidak mencari kebenaran firman Tuhan, maka tadi terjadi, saya bilang, tentu ada sebabnya mengapa umat sulit mendapatkan penglihatan.
Mengapa penglihatan di depan umum tidak terjadi lagi? Ada sebabnya. Zaman dulu ada sebabnya kenapa Tuhan tidak berfirman. Biasanya Tuhan ingin menghukum mereka, Tuhan tidak berfirman. Kalau Tuhan tidak berfirman, maka menjadi liar. Lihat yang pertama saya bilang, kalau Tuhan tidak berfirman, kalau tidak ada penglihatan di masa perjanjian lama, maka umat menjadi liar nomor satu. Kalau firman Tuhan tidak ada, penglihatan tidak ada, wahyu tidak ada, umat tidak bisa belajar hukum Allah. Tadi makanya, masa umat Tuhan tidak mempunyai hukum? Kan aneh. Masa orang pilihan tidak punya hukum? Nomor tiga, kalau penglihatan atau wahyu jarang, maka umat tidak punya ajaran yang benar. Kalau firman Tuhan tidak ada, maka umat tidak tahu Allah yang benar. Mereka sama sekali bingung, manakah Allah yang benar. Tuhan menyampaikan firman-Nya melalui oracle tadi. Di dalam perjanjian lama, melalui siapa? Melalui nabi, melalui imam, orang-orang yang Tuhan pakai untuk menyampaikan firman Tuhan secara langsung. Tapi jangan pakai ayat ini untuk dilegalkan di dalam perjanjian baru. Oh, karena di dalam perjanjian lama ada penglihatan. Ada wahyu, yang dimaksud wahyu itu adalah vision. Kata kason tadi saya bilang. Vision itu artinya apa? Nubuat, penglihatan, wahyu, oracle. Jadi ada nubuatnya, ada juga orang yang menjadi oracle-nya, menyampaikannya, menjadi mediumnya. Perjanjian baru tidak mengenal itu. Mengapa? Karena Alkitab sudah lengkap. Engkau mempunyai Alkitab yang lengkap dari Kejadian sampai Wahyu. Kanon Alkitab artinya tongkat pengukur. Artinya apa? Aturan. Artinya apa? Berhentinya pewahyuan Allah secara publik. Allah sengaja berhenti berbicara. Kalau Allah tidak berbicara, tidak berhenti berbicara, maka di mana-mana muncul orang yang mengaku, aku mendengar firman, aku adalah Mesias, aku adalah utusan Kristus, aku diberi otoritas untuk menyampaikan firman. Nah, dia sampaikan firman itu lalu dituliskan. Makanya saudara perlu hati-hati. Begitu, banyak orang yang mengaku katakan, aku mendapat penglihatan. Penglihatan siapa? Tentang Yesus. Yesusnya seperti apa? Ya seperti di gambar-gambar. Yesus sendiri tidak pernah membuat gambar. Gambar tahun 300 yang muncul, lukisan Yesus itu adalah hasil imajinasi manusia. Lukisan dari Leonardo da Vinci, Salvator Mundi itu atau The Savior of the World, yang dipercaya lukisan Yesus, itu juga kan hasil imajinasi dari Leonardo da Vinci. Orang Yahudi pada zaman Yesus tidak pernah membuat image. Bahkan Yesus sangat miskin sekali. Mana ada image-nya? Dilukis-lukis. Jadi saudara, apa yang Tuhan nyatakan itu adalah pekerjaan Tuhan di dalam perjanjian lama. Contoh, Amos 3 ayat 7. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusan kepada hamba-hambanya, para nabi. Perjanjian baru tidak mengenal nabi, perjanjian baru tidak mengenal rasul. Jadi engkau jangan katakan, oh Tuhan akan menyatakan diri kepada kita. Tuhan tidak mungkin menyembunyikan diri. Betul, Tuhan itu Allah yang membukakan segala sesuatu. Di kelas kami, saya sedang mengajar sekarang di Eleos Theological School mengenai eksegesis kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu adalah pembukaan rahasia Allah. Allah mau dirinya diketahui. Jadi antitesis daripada misteri. Ketika wahyu disampaikan, Allah mau pewahyuannya diketahui oleh orang lain. Jadi Allah tidak mau menyimpan rahasianya kepada umatnya. Tapi persoalan di dalam Amos 3 ayat 7 ini atau Amsal 29 ayat 18 ini mengenai pewahyuan Allah ketika Alkitab belum ditulis. Jadi ketika Alkitab belum lengkap, bahkan waktu itu mereka belum mempunyai catatan-catatan yang rapi seperti kita, maka Allah bekerja melalui oracle, melalui medium, melalui orang-orang tertentu yang disebut dengan nabi, yang disebut dengan imam,
untuk menyatakan firman-Nya. Kalau Allah tidak nyatakan firman-Nya, maka umat Tuhan tidak bisa belajar tentang Allah. Kalau umat Tuhan tidak ada ajaran tentang Allah, mereka menjadi liar. Kalau umat Tuhan tidak ada ajaran tentang Allah, mereka tidak punya hukum. Kalau umat Tuhan tidak mempunyai ajaran dari Allah, maka mereka tidak tahu siapakah Allah yang benar. Kita hanya tahu Allah yang benar melalui Alkitab, melalui Logos. Allah menyatakan diri di dalam Logos, di dalam firman-Nya. Siapa Allah kita? Saya sudah katakan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah yang menyatakan diri di dalam pribadi Yesus Kristus. Di dunia ini banyak sekali Allah. Silakan orang mau pilih Allah saja, silakan. Tetapi kalau engkau tahu Allah, itu teologi, theos, dan logos. Allah menyatakan dirinya di dalam logos. Theos itu keberadaan Allah dinyatakan, kita belajar dari logosnya. Logosnya apa? Kejadian sampai Wahyu. Cuma sampai situ. Jadi tidak ada self-claim. Katakan saya ini nabi. Kalau engkau mempunyai penglihatan berarti engkau itu adalah nabi. Kalau engkau mempunyai mimpi itu engkau adalah nabi. Kalau engkau punya nubuat engkau nabi atau rasul. Dan saya katakan Tuhan sudah tidak berfirman lagi. Makanya tidak ada lagi self-claim seperti itu. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings. I need thee every hour, most gracious Lord. No tender voice like thine can peace afford. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. I need